Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji milik Allah Ta'ala semata. Atas izin dan karunia kita masih berjumpa kembali pada bulan Ramadan penuh berkah tahun ini. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang sabar mengamalkan petunjuknya. Bapak Ketua yang saya muliakan, Bapak Hakim, tepatnya kaum muslimin dan muslimat yang berhadir dalam acara tausiah kultum ba'da zuhur di puasa ke-6 ini yang dirahmati Allah. Hati manusia itu ada 3. Jenis pertama, qalbun salim. Secara bahasa, qalbun salim merupakan gabungan dari 2 kata bahasa Arab. Qalbun artinya hati, sedangkan salim yang mengandung makna yang sangat banyak, yaitu sehat, selamat, bersih, lurus, dan suci. Jika kedua kata ini digabungkan, maka qalbun salim berpengertian hati yang sehat, selamat, suci, dan ikhlas dalam segala gerak-gerik, pikiran, perasaan, dan perbuatan, serta lain sebagainya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa hati seseorang baru bisa disebut qalbun salim apabila terhindar dari kesyirikan, terselamatkan dari akidah yang menyimpang atau pemikiran-pemikiran yang sesat. Selain itu, kriteria hati yang salim adalah hati yang terbebas dari segala penyakit hati, seperti hasad, ujub, ria, dan semacamnya. Pemilik qalbun salim akan selalu terpacu untuk melaksanakan ketaatan, mempunyai integritas spiritual, moral, dan intelektual yang tinggi, karena di dalam hati ketakwaan tak bersemayam. Sebagaimana keterangan dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, at-taqwa hahuna wa yusri ila sadrihi salasa marratin. Takwa itu di sini sambil menuju ke dada sebanyak 3 kali. Qalbun salim disebut demikian karena salim itu hati manusia yang selamat dan menyelamatkan, selamat dari berbagai noda dan menyelamatkan pemiliknya dari jilatan api neraka. Kaum muslimin dan muslimat yang berhadir dalam tausiah ba'da zuhur Ramadan ini, adapun jenis kedua, qalbun marid. Qalbun marid, hati yang sakit, adalah hati yang di dalamnya terdapat keimanan, tetapi bercampur aduk dengan kesyirikan. Di dalamnya terdapat kecintaan kepada Allah, tetapi juga masih mencintai kemaksiatan, cinta Al-Quran, tapi juga masih hobi dan gemar dengan maksiat dan kekuasaan. Kondisi hati seperti ini oleh Allah SWT disebut
adalah sifat orang munafik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Quran surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marada fajadahumullahu marada walahum ajabun alim bima kanu yaksibun. Yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu menambah penyakitnya itu dan mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, secara garis besar penyakit hati yang menyebabkan qalbun marid ini ada dua pula, yakni penyakit syubhat dan syahwat. Syubhat membuat seseorang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Sedangkan syahwat dapat membuat seseorang terjerumus ke dalam jurang maksiat. Adapun rincian dari penyebab qalbun marid yang sering terjadi di antaranya adalah lingkaran pertemanan yang buruk, banyak tertawa, poya-poya, terlalu larut dalam membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan mata yang liar, sering tolah-toleh sana saat sedang di luar rumah, alih-alih padul basar malah curi-curi pandang. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Tersangkanya nunduk. nah, poin-poin tersebut mungkin terkesan sepele, namun jika dilakukan berulang kali, maka sedikit demi sedikit hati yang sakit akan sekarat. Akhirnya status akan berubah dari qalbun marid menjadi qalbun mayyit. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan jenis ketiga yaitu qalbun mayyit, hati manusia yang mati. Hati yang mati menurut Ibnu Qayyim al-Juhaijiyah rahimullah adalah hati yang tidak mengenal Tuhannya, tidak beribadah kepadanya, tidak taat, suka maksiat, dan selalu menuruti nafsu syahwat. Orang seperti ini tidak dapat dijadikan teman, bergaul dengan meracuni, berorganisasi atau bermajelis dengannya akan membawa kehancuran. Sebagaimana firman Allah SWT, wala tati'u man aghfalna falwahu an zikrina wattaba'a mawahahu wa kana amruhu furuta. Yang artinya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, yaitu Allah, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Quran surat Al-Kahf ayat 28. Kaum muslimin dan muslimat jamaah tausiah ba'da zuhur yang dirahmati Allah. Hati yang mati adalah hati yang gelap, jauh dari sinar hidayah. Ia lebih membahayakan daripada jasad yang mati, karena jasad yang mati dapat memutus seseorang dari kenikmatan dunia. Dan adapun jika hatinya yang mati, maka ia akan terputus dari kenikmatan dunia akhirat dan akan sengsara selama-lamanya. Penting juga kita mengerti bahwa perumpamaan hati yang mati ibarat rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni atau tidak ditempati, sehingga di dalamnya hiduplah serangga-serangga yang berbahaya, burung-burung yang singgah hanya sekedar membuang kotoran, ular-ular berbisa, dan binatang beracun lainnya. Seperti itulah hati manusia yang mati.
hanya ada kelalaian, angan-angan syahwat serta niat-niat buruk dan jahat. Semua itu terjadi ketika seorang berpaling dari Allah SWT dan memusuhi orang-orang saleh yang menegakkan nahi munkar. Semoga Allah lindungi kita semua dari jenis hati seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.